Shalom adik-adik, selamat pagi. Di hari yang indah ini, di hari Minggu ini, kita akan kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah sama adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus selalu memberkati kita untuk kita selalu beribadah pada pagi hari ini, pada minggu hari ini. Sebelum itu kita akan menyapa adik-adik semuanya. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, pasti luar biasa. Tapi kita akan sapa adik-adik dengan sapaan begini. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, 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 gitu ya, oke? Oke, kita tirukan. Mari kita bersama-sama. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ulangi lagi biar semangat ya adik-adik yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, sebelum ibadah kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, akan dipimpin oleh Ibu Esti. Mari Ibu Esti. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan selalu hadir untuk kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan karena hari ini harinya Tuhan. Kita dengan gerakan hari ini harinya Tuhan kita akan bersuka cita. Yang di mana pun tangannya mana aja, kita semuanya bersuka cita buat Tuhan. Semuanya sukacita di dalam Tuhan.
Adik-adik, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memujikan nama Tuhan dengan pujian, apa Bu Idri? Tampil beda. Oke, mari kita pujikan, tampil beda. Halo anak-anakku yang baik, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Segar semuanya? Amin. Shalom semuanya anak-anak. Nah, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk hari Minggu yang segar dan yang indah. Saatnya sekarang kalian duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Pak Heru akan ajak kita berdoa. Mari kita berdoa, ya semuanya tutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Ya Tuhan, Tuhan kami yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang indah dan segar yang Tuhan berikan bagi kami. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami agar kami duduk dengan tenang dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, siapa yang pernah melihat kapal? Ada yang kapalnya besar, ada yang kecil, ada yang perahu, ada yang sampan, yang pakai itu dayung ya. Nah, adik-adik, Pak Heru akan cerita tentang seorang anak atau seorang dewasa yang bekerja di sebuah kapal. Nah, gini ceritanya ya. Siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ada seorang yang bernama Pak John. Nah, Pak John ini anak seorang tentara. Nah, makanya dia dididik untuk menjadi tentara. Nah, akhirnya Pak John masuk menjadi tentara. Siap. Wah, dia gagah. Bangga dia jadi tentara. Namun, suatu saat Pak John berbuat kesalahan sehingga harus
dikeluarkan dari ketentaraan. Waduh, Pak John sedih sekali. Gimana nih? Kok bisa dikeluarkan? Iya, karena Pak John berbuat salah, melanggar aturan. Maka Pak John dikeluarkan dari tentara. Pak John bingung, Pak John marah. Dia lalu berpikir-pikir, aku mau ngapain nih? Nah, akhirnya Pak John bekerja di sebuah kapal. Nah, kapal itu adalah kapal untuk mengangkut budak. Nah, kapalnya kayak gini nih. Nah, kayak gini kapalnya. Nah ya, lalu Pak John ikut kapal itu dan bergaul, bertemu dengan teman-temannya yang juga kasar, juga suka minum minuman keras dan suka ngomong yang tidak baik, ngomong jorok, ngomong kotor, suka bentak-bentak orang. Pak John jadi orang yang jahat. Dia jadi orang yang tidak mengenal belas kasihan. Bertahun-tahun Pak John bergaul dengan orang-orang yang jahat, tidak mengenal Tuhan, dan hidupnya tidak karu-karuan, ya. Sampai suatu saat Pak John dan rombongannya sedang berlayar menuju ke sebuah tempat. Nah, perlahan-lahan kapalnya bergerak meninggalkan pelabuhan, pelan, makin jauh ke tengah lautan, ke tengah samudra. Nah, tiba-tiba anak-anak, anginnya besar, datang topan badai yang sangat besar. Nah, kapalnya Pak John terombang-ambing. Nah, dihantam badai, goyang sana, goyang sini, miring sana, miring sini. Aduh, kasihan sekali, orang-orang pada ketakutan. Tolong, kapalnya mau tenggelam. Terus digoncang oleh badai, kapalnya bergoyang-goyang, miring kanan, miring kiri, hampir tenggelam. Air masuk dari mana-mana, sambil ada suara petir halilintar yang menggelegar. Dar. Waduh, orang-orang pada ketakutan semua. Sampai akhirnya kapalnya ini kandas, pas di sebuah tempat, banyak yang meninggal. Nah, untungnya anak-anak, Pak John hidup, ya. Pak John tidak mati. Nah, akhirnya dia sadar, aku tidak mati. Setelah kapalnya dihantam gelombang yang besar sekali, terombang-ambingkan oleh angin badai yang besar sekali, dan banyak yang meninggal, tapi Pak John tidak meninggal. Nah, makanya kemudian dia, Tuhan, ampunilah saya Tuhan, saya sudah berdosa kepada Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Maka mulai hari ini Tuhan, saya mau belajar firman Tuhan. Nah, Pak John berjanji belajar firman Tuhan. Lalu dia mencari seorang pendeta. Nah, dia bertemu dengan seorang pendeta dan dia berkata, Pak Pendeta, tolong bantu saya ya. Ngapain kamu? Mau belajar firman Tuhan yang benar. Nah, baik, kamu harus janji, disiplin, taat, dan setia ya. Iya Pak, saya mau taat dan setia belajar firman Tuhan. Nah, akhirnya Pak John ini belajar firman Tuhan, ya. Dengan tekun dia belajar terus. Akhirnya Pak John diangkat menjadi seorang pendeta. Oh, hebat enggak? Dari seorang pemabuk, dari seorang yang ngomongnya jorok, ngomongnya kasar, dan tidak mengenal belas kasihan, Pak John akhirnya diubah oleh Tuhan dan hidupnya sekarang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sambil, nah, Pak John ini pinter membuat lagu. Anak-anak, iya, ada sekitar 300 lagu yang dicipta oleh Pak John. Salah satunya lagu yang sangat terkenal. Ya, judulnya apa? Mungkin ada yang tahu, anak-anak atau ayah, ibu, papa, mama, ya. Ajaib benar anugerahmu. Nah, nanti
Pak Heru akan menyanyikan lagu ini dengan Ibu Indri setelah cerita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Jun bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan besar sekali atas hidupnya yang tidak benar, yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni dan Tuhan memakainya menjadi pelayan Tuhan. Sama dengan Pak Heru dan kalian semua, ya, kita semua jahat di mata Tuhan, harusnya dihukum mati oleh Tuhan, ya, masuk ke dalam gelap yang gelap sekali, ada kertak gigi, kata firman Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mengangkat kita dari kegelapan, dari dosa ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, besok anak-anakku di bahasaannya kalian akan dibaptis, ya. Dibaptis itu artinya Tuhan menjamah kalian. Kalian hidup baru dan siap untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Nah, ada satu ayat yang Peru akan bacakan, ya. Dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah anak-anak kasih Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian percaya kepada Tuhan Yesus, ya, pasti, ya, dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang abadi bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Senang ya? Itulah anugerah Tuhan atas orang berdosa. Saya dan anak-anak semuanya berdosa, butuh anugerah Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan, butuh pengampunan Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya bersalah kepada Tuhan, juga bersalah kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak-kakak. Tolong Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Gitu ya, harus minta ampun kepada Tuhan. Setiap hari kita berbuat salah, tapi anugerah Tuhan sangat besar untuk mengampuni umatnya yang berdosa. Siap ya adik-adik ya, untuk minta ampun kepada Tuhan dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan. Dan saat nanti adik-adik mengaku percaya kepada Tuhan, dia dikatakan tidak akan binasa. Ya, senang ya. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar itu atas umatnya, atas saya dan anak-anak sekalian dan semua orang yang berdosa. Tuhan memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang besar kepada kami yang berdosa. Kami mohon agar suatu saat nanti Tuhan, hati kami dan mulut kami siap mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku pribadi. Sekarang ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberkati orang tua kami, gereja kami, bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mendengarkan pujian ya. Tuhan memberkati. Shalom.